Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil presentasi saya. Presentasi ini berjudul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Saya Muhammad Eka Halidi dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka. Kota Bandung berkembang secara dinamis. Pertumbuhan kota terjadi melalui peningkatan kapasitas infrastruktur dan bertambahnya area terbangun untuk menampung populasi yang terus meningkat. Selain bertumbuh, kota juga mengalami transformasi. Transformasi adalah perubahan fungsi lahan yang sudah ada demi efisiensi penggunaan ruang. Proses ini mempengaruhi struktur sosial, ekologi, dan ekonomi masyarakat. Tahap pertama adalah tahap penetrasi. Pada tahap ini, fungsi baru mulai ke kawasan yang sebelumnya seragam, kehadirannya masih kecil, tetapi menjadi pemicu perubahan berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap invasi. Fungsi baru mulai terlihat dan berkembang signifikan. Aktivitas baru semakin tampak dan mengganggu pola lama yang sebelumnya mapan. Fase ketiga adalah fase dominasi. Pada fase dominasi, fungsi baru mulai menguasai identitas kawasan. Aktivitas lama mulai berkurang dan struktur kawasan berubah menjadi lebih modern atau lebih komersial. Sedangkan fase terakhir adalah fase suksesi. Pada fase ini, ketika fungsi lama hilang sepenuhnya, kawasan berubah identitas dan fungsi baru berlaku secara dominan dan permanen. Tanpa perencanaan yang tepat, transformasi bisa menimbulkan masalah, seperti tata ruang yang semeraut, kemacetan, konflik sosial, serta penurunan kualitas lingkungan dan biaya ekonomi yang meningkat. Untuk kualitas lingkungan, berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan, tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah harus mengatur zonasi, menata fungsi ruang, dan memastikan guna lahan sesuai peruntukan agar menghasilkan manfaat sosial bagi seluruh masyarakat. Definisi guna lahan adalah label dominan yang digunakan pemerintah dalam rencana tata ruang, contohnya kawasan hunian, komersial, industri, pendidikan, hingga ruang terbuka hijau. Berbeda dengan guna lahan, definisi kegiatan adalah bentuk pemanfaatan real di lapangan. Misalnya rumah yang berubah menjadi toko atau kantor tanpa perubahan zonasi resmi. Guna lahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu perumahan, komersial, dan industri, serta kategori tambahan seperti ruang terbuka hijau dan kawasan campuran. Penelitian ini menggunakan survei lapangan yang dilakukan secara observasi fisik, wawancara, dokumentasi, dan analisis spasial untuk memahami kondisi aktual Kota Bandung. Tujuan utama survei ini adalah mengukur tingkat kesesuaian fungsi lahan antara rencana tata ruang dan kondisi aktual, serta mengidentifikasi variasi kegiatan yang berkembang di Kota Bandung. Sasaran penelitian ini meliputi identifikasi, karakteristik guna lahan, variasi kegiatan, dan tren pertumbuhan aktivitas baru yang mempengaruhi arah perkembangan Kota Bandung. Penelitian dilakukan di 6 wilayah, pengembangan Kota Bandung dalam 1 semester. Output penelitian ini berupa peta tematik dan laporan analisis guna mendukung rekomendasi kebijakan. Tahapan penelitian ini, pada tahap awal dilakukan penyusunan instrumen seperti lembar observasi, kuesioner, sampling, serta perumusan masalah berdasarkan fenomena transformasi. Tahap kedua adalah survei lapangan. Survei lapangan mencakup observasi fisik guna lahan, identifikasi kegiatan, wawancara warga, dan dokumentasi visual untuk mengetahui kondisi aktual di lokasi penelitian. Tahap ketiga adalah analisis dan organisasi. Pada proses analisis, dilakukan pengolahan data mentah menjadi informasi visual, serta melihat pola sebaran dan dominasi kegiatan. Manajemen tim, dibaginya pembagian tugas,
seperti surveyor, penyusunan jadwal, dan pengurusan perizinan ke instansi terkait. Hasil awal menunjukkan dominasi lahan hunian, namun kegiatan komersial berkembang pesat pada kawasan residensial, sehingga muncul pola mixed use pada Kota Bandung. Berikut adalah hasil distribusi aktivitas di Kota Bandung. Kesimpulannya, sebagai penutup, transformasi guna lahan di Bandung perlu ditata secara adaptif agar tidak menimbulkan masalah baru. Survei lapangan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang responsif. Sekian saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.